Nah, jadi akun lo berarti dari tahun 2011 tuh? Iya. Yang ini? Hari kedua Yang ini nih? setelah Instagram lahir. Gila. Deh. Oke. Perlu tepuk tangan. Buat nyamain ini, Beb. Oh. Gila. Disclaimer dulu ya. Jadi selama 1 jam ini ke depan, mungkin 1 jam atau lebih, gue gak tahu lah, kita ngalir aja ya. Gue manggil Opa Dudi ini Beb. Ya kan. Jadi seingat gue ada 3 orang yang gue panggil Beb. Lu, Jakontil, 4 orang. Hengki, sama Rocky. Oh iya. 4 Beb gue nih ya. Thank you Beb. Gila nih. Wih gila. Tes dulu anti shock gak? Ada anti shock ya. Sponsor. Mauno mantep. Beb gila ya. Berapa kali kita mau bikin podcast ini gak jadi-jadi? 3 atau 4 kali ya? 3-4 kali baru jadi sekarang. Iya. Dan ini adalah podcast gue pertama sejak gue trial kemarin bikin podcast 7 kali. Oh, jadi thank you banget. Perdana dong nih. Terus kita di mana nih Beb? Ini namanya Gelas Mahar Coffee. Tempat nongkrong sama tempat kopi di daerah Cempaka Putih. Ya di sini kalau hari Kamis sampai Jumat ada live music. Oh gitu? Iya. Hari ini berarti ada dong live music? Besok. Oh Kamis. iya sekarang Rabu ya. Gila. Jadi teman-teman, Beb gue ini Opa Dudi. Ya, sebagian banyak orang lah fotografer manggil lo Opa Dudi kan. Yeah. Ya. Kita udah kenal dari tahun? Gua pertama kali ketemu lu tuh 2012 April atau Mei gitu. 2012 ya. Waktu itu lu pakai baju batik. Gue pakai baju batik. Abis kondangan. Setahun sekali itu. Iya, gila. Itu diceritain sama almarhum fotografer juga, Roy Ervin. Dulu di situ ini nanti ada workshop nih, Mas Fajar Kristono sama Daniel Danos. SOC. Sense of Color. Yes. Oke, 2012 berarti itu 2 tahun sejak gue bikin bikin SOC pertama. Oh, SOC pertama. Jadi dulu setiap bulan ya Bebe. Iya. SOC lu deh yang ceritain apa sih SOC dulu Beb. Lu peserta di tahun 2012 ya. Oke. Jadi dulu tuh gue pengen punya foto bagus, nggak ngerti ngedit, nggak ngerti, ya pokoknya bener-bener belajar dari nol lah. Nah pada saat itu gue dikasih tahu, gue mulai foto tuh karena dari komunitas Instagram dulu, Instagram Indonesia namanya iPhonesia. Nah kenal sama Roy Ervin di situ. Nah di situ gue diajakin lah foto gini. Nah ikut nih ada workshop bagus, namanya SOC, mentornya Fajar Kristono sama Daniel Danos. Nah waktu itu akhirnya daftar Mei kalau nggak salah. Nah daftar tuh modelnya gue masih inget banget tuh, sampai sekarang juga gue masih foto tuh. Naomi. Gue inget juga. Fotonya di Pasar Seni Ancol, gila tuh sih. Itu gue bisa ngedit ngalusin muka sampai kayak lilin aja udah keren banget pokoknya. Sekarang pada masanya. Sampai kayak lilin gitu. 2012 tuh workshop tuh booming lah. Photoshop aja kita installin. Iya. Ya kan? Dan itu lumayan loh. Zaman itu hitungannya mahal loh. 1 juta. Kali ya? 1.250.000. Yes, gila. Kalau sekarang mungkin sekitar 45 juta. 45 juta. 20 orang. Kayaknya 20 orang. Iya. Gitu. Excited banget tahun 2012. Ya kalau fotografer jadul kayak kita nih, jadul tapi nggak nyobain film ya, kita kan. Oh ya, gue nggak pernah main digital ya. Kita mainnya digital. Kita mainnya digital nggak main analog. Film. Tapi di masa itu adalah masa di mana fotografi dan workshop sangat menyenangkan ya. Ya sekarang sama menyenangkannya, cuma dulu vibe-nya beda ya, Beb. Bener gak sih? Ya kalau gue lihat nih fotografi sekarang nih sama yang zaman gue belajar itu artinya berapa tahun? 14 tahun lalu ya. 14 tahun lalu gue tuh beda ya, zaman dulu tuh kayaknya sesuatu tuh satu titik aja mahal. Sorry ya gue deketin ya Beb. Iya. Satu ilmu satu titik aja tuh segini aja nih ibaratnya nih mahal gitu loh. Kalau sekarang kurve aja udah gokil. Kalau sekarang tuh ibaratnya kita mau minta segini dikasihnya segini. Dari teknologi kamera, dari aplikasi, dari cari sumbernya itu semua gampang sekali. Kalau zaman dulu tuh
kayaknya moto pakai lighting aja sesuatu yang mewah ya. Wah, nggak berani juga kali Beb zaman dulu ya. Thank Makasih you ya. Mas. Nah, itu sesuatu yang mewah gitu loh. Maksudnya pakai reflektor aja udah keren gitu loh. Wah pakai reflektor, wah gila ya. Dan ternyata gue tahu salah ternyata. Nah ini buat teman-teman sekalian yang nonton ya. Gue tuh belajar dari Mas Fajar juga. Ternyata selama ini kalau pegang reflektor tuh kita reflektornya di bawah. Itu salah sebenarnya. Yang bener tuh reflektornya di atas. Kalau di bawah itu mata modelnya kasihan terlalu mantul. Silo. Hajar itu lebih capek matanya. Sama serem ya karena light directionnya dari bawah. Iya. Gila Gitu. nih kalau ngomong sama Dudi emang selalu dapat daging-daging ya kan. Nanti gue kasih babat ntar lagi. Tapi sebelum jauh nih Beb, sebelum jauh ya. Pasti bukan cuma gue doang yang nanya. Ya. Akun Instagram lo ya. Apple Crowak. Apa sih Beb? Nah, jadi dulu kan Apple Crowak tuh ya. Jadi dulu kan gue nih Apple fanboy ceritanya dulunya. Apple fan, okay. Nah, Instagram tuh keluar tuh November 2011. Nah, itu teman-teman tuh anak-anak gadget tuh pokoknya anak-anak yang gini komunitas Apple pada langsung bilang ada aplikasi foto nih bagus nih. Buru-buru bikin account. Nah, jadi akun lo berarti dari tahun 2011 tuh? Iya. Yang ini? Hari kedua ini setelah Instagram lahir. Gila. Oke. Nah, di situ akhirnya bikin account. Nah, jadi akun lo berarti dari tahun 2011 tuh? Iya. Yang ini? Hari kedua setelah Instagram lahir. Gila. Oke. Nah, di situ akhirnya Apple Crowak itu kan logonya Apple Crowak kan? Oh iya, oke. Nah, gue namanya Apple Crowak. Jadi dari logonya Apple. Nah, itu kan zaman dulu tuh pada saat itu tuh keren-kerenan tuh kita bikin domain yang lucu-lucu, bikin ID yang lucu-lucu kayak dulu ada naikgenteng.com lah, ngejang.com lah, apalah gitu. Jakontil Jakontil. Oh iya Jakontil. Dengar gak nih dia orang? Nah, jadi akhirnya gue bikin Apple Crowak. Sampai sekarang gue gak ganti karena dengan asumsi bahwa jangan ada yang ambil itu nama Apple Crowak. Oke. Nah, dulu kan pakai nama asli gue. Cuman karena waktu di iPhone Asia itu semua karena umur gue memang di atas yang lain, mereka manggil gue Opa. Oke. Jadi Opa juga dari tahun 2011 udah Opa tuh. Opa. Nah, akhirnya gue pindah ke fotografi. Gue seneng sebenarnya hilang nama Opa itu. Oke. Beberapa anak iPhone Asia ini masuk ke fotografi juga. Manggilnya Opa lagi. Akhirnya kan jadi Opa lagi. Akhirnya gue ganti makanya ID gue namanya jadi Opa. Tapi kan kalau Opa kan tua. Jadi pada saat itu Gangnam Style. Opa Gangnam Style lagunya apa tuh. Nah akhirnya gue cari tahu Opa tuh apa. Opa Koko. Gue ganti makanya Opa Fotonoya. Oh jadi jangan salah. Gitu. Jadi biar gue dipanggilnya Koko terus gitu loh. Jadi mindset lo pokoknya Koko ya. Walaupun gue. Tapi bukan Koko Pik bukan. Beb lo tuh sama gue. Kita jalan setahun kali ya. Lebih. Ikut workshop gue keliling Indonesia ya. Hampir 2 tahun kalau gak salah sih. Hampir 2 tahun. Hampir tiap minggu ya waktu itu ya. Pokoknya sebulan sekali pasti. Pasti karena workshop gue sebulan sekali. Bahkan lu lebih kadang. Iya kadang suka 2 kali sebulan. Kadang gue gak bisa kan. Nah gue gak bisa gue skip. Kita pernah sip-sipan juga tuh waktu yang si Jakontil. Almarhum Roy meninggal. Oh iya. Lu udah sampai meninggal, lu udah di Medan, lu balik Jakarta. Oh gue balik Jakarta. Gue ke Medan, terus gue yang ngurusin dulu sampai lu balik ke Medan, baru lu yang take over lagi. Gila itu sih. Brother kita ya. Aduh gila itu mah, dia banyak lah. Banyak bantu tuh orang. Iya, yes. Damai di surga Roy. Iya. Beb, lu kan sama gue sama ya. Ya mungkin karena perjalanan kita bareng ya. Dan gue kan motret juga 2009 ya. Jadi istilahnya kita menikmati hari-hari workshop keliling Indonesia tuh seru banget ya kan. Dan dari dulu kita konsisten bermain di potret, fashion, sama model. Ya. Dan sekarang lu juga udah masih di sini sama kayak gue kan. Iya, bertahan. Bahkan ya mungkin teman-teman yang nonton ini juga pernah ikut workshop lo. Ya kan. Sampai sekarang kan lu bikin workshop nih ya kan. Workshop lo kan wih gila, konsep-konsepnya yang terakhir di stasiun kereta api Tanjung Priuk tuh kan bagus banget, glamor, keren gitu ya. Tapi lu punya di profile nih, ordinary people just shoot and take a good pictures katanya, ya kan? Jadi opa
Fotonia ini. Fotonoia. Ordinary people just shoot and take a good picture, tapi konsepnya gokil-gokil, Beb. Ya. Emang dulu, tapi lu dari dulu mengkonsep kan? Ya sebenarnya gue bisa konsep itu kan, ya nggak lepas dari SOC sih ya. Oke. Ya kan SOC dulu semuanya konsep. Kan. Pokoknya apapun harus ada. Yang sampai sekarang yang kalau lu lihat dari foto-foto gue yang, lu lihat gue nggak pernah ada foto gue yang plain sebenarnya. Kan ada orang yang kalau fashion tuh fotonya yang cuman background putih, background hitam. Nah, buat gue tuh kalau foto begitu tuh kayak kurang ceritanya. Iya, bukan jelek, bukan. Tapi menurut versi gue tuh kayak kurang artistik, nggak ada pemanisnya gitu loh. Jadi makanya akhirnya selalu di foto gue pun kalau yang kayak kan gue sering moto di studio yang Niki Tanjung. Niki A Studio. Yang mostly yang A Studio. Pasti tuh gue selalu taruh tuh kalau misalnya di bed tuh selalunya ada bedside table, pasang lampu supaya ada manisnya gitu loh. Ada manisnya, ada story-nya. Iya. Jadi kalau misalkan gue bilang ngomong konsep, nah dari situlah gue belajar. Dulu gue tuh suka liatnya dari Pinterest kali ya kalau nggak salah. Oke. 500px kalau nggak salah zaman dulu. 500px nih. Iya kan? Gue nggak tahu deh yang nonton masih kenal 500px apa enggak ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak 1x, 500px. 1x, 500x. Nah zaman dulu tuh gue semua orang kalau mungkin yang generasi gue tuh punya mimpi pengen jadi dapat award dari 1x ya zaman waktu zamannya. Sampai sekarang sih sekarang muncul lagi nih. Iya, sekarang mulai lagi karena udah mulai banyak konsep-konsep kayak teman kita yang di Bogor yang satu provinsi satu kabupaten suka bikin konsep-konsep foto tuh. Siapa, Beb? Mas Budi. Oh, yang Mas Budi Capodok. Podcast gue pertama-tama awal-awal juga sama Mas Budi tuh. Itu dia banyak bikin konsep tapi konsepnya dia lebih ke HI ya. Iya. Kalau gue tuh biasanya kalau moto tuh jadi kenapa gue bisa berkonsep mungkin karena gue kalau moto udah lihat tempat gue pikirin nih yang cocok apa bajunya. Lu terakhir collab sama Mas Budi, lu bawa model juga kan? Lu bawa jadi akhirnya yang gue sama Mas Budi ini collab sebenarnya nggak ada pembicaraannya sih, cuman lebih detailnya gue selalu bawa model yang bukan modelnya Mas Budi gitu loh. Jadi lebih beda lah gitu loh. Jadi kayak kemarin gue pertama kali bikin Lady Painter. Kartika, KNS. Gue ajak Kartika gitu loh. Jadi gue udah memang itu udah mungkin udah lebih dari 4-5 tahun gue pengen bikin konsep itu gitu loh. Cuman dulu kan susah dan gue tuh orangnya jujur sebenarnya malas nyiapinnya malas, udah capek. Dulu rajin nih, ngebeliin, nyiapin apa niat. Tapi nggak bisa enggak kan? Iya, akhirnya sekarang jadi ya kebetulan Mas Budi di tempatnya dia kan apa juga bisa ya, orang Metro Mini aja bisa masuk. Cuman kapal induk yang rasanya belum bisa masuk apa bentar lagi kayaknya. Nah akhirnya nih bisa gitu loh. Dan kebetulan mungkin ternyata dia pernah bikin konsep painter tapi pakai orang tua yang brewok apa lebih normal. Kalau gue kan lebih agak sedikit nyeleneh atau apalah gitu loh. Nah yang terakhir gue bikin konsep Queen Gambit. Gue berusaha bikin semirip mungkin. Jadi Barley. Jadi gue bikin semirip mungkin sampai gue bikin yang pose-nya juga sama kayak di poster gitu. By the way, sebelum jauh, aman gak mic, Mam? Kurang dekat? Ini mic-nya sih gokil teman-teman ya. Nih nungguin mic ini nih kita baru mulai podcast. Podcastnya udah nungguin mic satu lagi nih. Jadi kemarin sebenarnya mic-nya udah dateng, Beb. Cuma satu. Cuma gue bilang sama Mauno, gue pengen pakai mic ini untuk podcast. Jadi gue nungguin satu lagi nih. Dan lucu kalau beda merek ya? Beda merek lucu, gak satu sistem. Udah gitu jujur banget. Lu tadi lihat kan gue setting-settingnya. Gue sambil buka YouTube tuh. Sambil buka YouTube gampang banget. Udah gitu gak pakai kabel. Jadi gue pengen konsep podcast gue ya dimulai dari sekarang nih, Beb. Yang kemarin-kemarin kan 3 kamera ribet lah gitu. Konsep podcast gue ya udah 1 kamera aja, setting cepet. Tadi kita less than 10 minutes kayak udah beres gitu. Jadi asik sih, asik gampang ya. Nah soal konsep juga. Sekarang tuh konsep tuh lebih gampang. Dibanding zaman 5-7 tahun lalu lah. Lebih gampangnya dalam artian gini loh. Sejak ada toko online. Itu gampang sekali. Iya, marketplace. Nah, ini Fajar juga tahu nih. Dulu gue bikin konsep Lady Yakuza. Yoi, Stella. Iya. Lu ingat kan body paintingnya berapa lama? Harga body paintingnya berapa? Parah. Sekarang mah murah. Serius? Lu abis 500.000 satu badan udah tato semua. Tinggal beli tempel di online. Kalau dulu kan beneran ngepaint gitu.
kena air hilang. Jadi lu yang workshop yang terakhir yang terakhir Mas Stella? sama di toko itu sama Fujifilm itu tempelan. Oke. Dan ini gue kasih clue nih ya. Mm-mm. Jadi kalau kan itu di foto itu kan kita kan ngambil detail ya. Mm. Nah jadi akhirnya kita bisa tuh si tatonya itu kita gunting-gunting. Misalnya kurang panjang nih, tempel. sambung aja gitu loh. Kalau kita lihat dari jauh, ya nggak kelihatan. Kecuali kalau didetailin gini ya kelihatan ada sambungan, beda. Tapi kan kita ngambilnya satu badan, bukan foto makro nih. Bukan foto detail. Dan juga kan jauh lebih murah, lebih cepet jauh. Juga. Dan itu susah ternyata nyabutnya. Kasihan modelnya, curhat malam-malam. Stella kan? Iya, malam-malam Stella aja curhat. Gila nih kok nyabutnya susah. Mana panas lagi plastik soalnya kan. Stel mau kita ulang lagi sekali. Gila, tapi gue juga sempat jadi IO lu. Oh yoi. IO workshop gue ya. Bright Story. Toxic. Terus Cinematic. Yang Richard hampir ngebakar hotel. Itu Yakuza. Oh itu Yakuza. Itu Yakuza. Yang Bright Story yang modelnya ditinggal sama Richard di pelabuhan. Oh iya. Yang kasur apung Oke. Itu hebat dah pokoknya zaman dulu all out. Muanya aja mau berenang nguber kasur. Tino. Bisa nyebur. 1, 2, 3 nyelam ya kan ke dalam. Itu banyak cerita lah itu benar-benar. Tapi gue masih sering loh sama Tino. Hampir mungkin 80-90% konsep workshop gue tetap sama Tino gitu. Ya yang lama sama kita Mas Tino, Hilda, Rose. Hilda kemarin. Hilda udah pindah ke Bali kan. Ke Bali. Kemarin ketemu di Bali. Makeup artist gue di workshop flow di Bali. Yang di Bali. Yeah. Seru. Zaman dulu seru lah. Apalagi dulu lagi sekali. Kita moto ya. Modelnya rese. Kita suruh pulang naik taksi. Muanya jadi model. Terus dihitem-hitemin lagi. Jadi modelnya teman-teman bule ya. Iya bertingkah kita hire habis makeup bertingkah nggak pakai lama lu pulang aja gitu ya kan karena percuma juga difotoin. Terus akhirnya karena supaya tetap motret kita Hilda yang kita make upin tapi keren Beb. Tapi kan Hilda memang dulunya model. Jadi model jadi muda jadi mua. Fun fact-nya itu foto itu gue bawa ke kemarin gue baru lihat lagi tuh lu bikin buat konten buat karusel. Iya karusel. Foto itu gue bawa ke MPA, gue jadiin salah satu foto dari 20 foto gue buat qualification. Karena emang keren. Ya, emang keren. Tapi ya BP, satu nih yang mungkin buat teman-teman yang kadang-kadang suka nanya nih. Banyak yang nanya ke gue, Om gimana sih supaya kita punya ciri khas, style ya kan. Ya gue pernah bilang sama mereka sih bahwa style itu sebenarnya ya akan dapat dari eksplorasi. Yes. Ya kan dari eksplorasi, dari kenyamanan lo gitu. Nah kalau lo sendiri kan lo terbentuk nih. Style-nya kan orang ngelihat foto udah tahu nih. Kayak gue nih ngelihat di screen gue gitu ya. Ada muncul foto yang di Tanjung Priok stasiun. Gue langsung tahu nih foto lu nih gitu. Nah buat lu gimana sih Beb? Jadi gini, zaman dulu. Gue sambil makan nih. Iya makan. Zaman dulu tuh, gue minum dulu nih. Zaman dulu tuh. Kita belajar moto waktu itu memang jadi waktu pertama kali mulai workshop, ikut workshop, gue tuh memang udah punya, sebenarnya udah tahu nih, gue pengen bikin seperti apa. Tapi pada saat itu, gue gak tahu gimana cara bikinnya. Nah, gimana cara bikinnya, akhirnya gue ikut workshop lu. Sebenarnya waktu pertama kali ikut workshop SOC, gue udah seneng, tapi bukan yang gue mau gitu loh. Sampai pada saat akhirnya pas lu udah mulai toxic. Nah itu mulai ngerti. Dari situ gue baru bikin create style. Itu 2013 tuh Beb? Iya 2013-2014. Nah baru itu create style. Gitu loh. Jadi memang banyak gue juga sering ngomong sama teman-teman yang baru ya. Lu harus bikin foto lu tuh, lu harus punya style sendiri, angle sendiri, framing atau angle sendiri, tone sendiri. Lu harus punya yang bikin orang bahwa lu begitu scroll, tanpa lihat watermark, tanpa lihat feed lu, tahu itu bahwa ini kira-kira foto lu gitu loh. Itu yang harus gitu. Kayak gue juga lihat foto lu juga tanpa lihat nama, lihat apa juga bakal tahu gitu loh bahwa ini fotonya lu, Fajar Kristono, fotonya Danos gitu. Kayak Danos kan udah punya style sendiri gitu. Konsisten banget. Iya, konsisten makanya. Mungkin salah satu itu ya. Style itu terbentuk dari konsistensi juga ya. Yes. Ya sama
Kalau itu kan editing ya, kita hitungannya editing kan. Tapi kalau di foto di komposisi di angle ya, kita ya gue kebetulan ngeklik sih ya, gue ngeklik sama lu, sama Dano, sama Jakontil, sama Richard gitu. Nah akhirnya kita kan tiap hari, bukan tiap hari lah, hampir tiap minggu kita ketemu kan moto kan. Nah teman-temannya kan itu juga gitu loh. Jadi akhirnya dan kita moto kan nggak ada yang rebutan, gantian, yang lain ngobrol, moto sendiri-sendiri. Akhirnya kita benar-benar harus bisa explore kita punya gaya. Kan kalau nggak mati gaya lu diem ya. Lihat-lihatan sama model kita nggak tahu kita mesti ngapain. Jadi gue perjelas nih Beb, kalau kita motret di Red Studio, di Richard misalnya kita motret berlima nih. Giliran Dudi yang motret nih, kita berempat makan, duduk, ngobrol. Jadi eksplorasinya walaupun motretnya berlima, satu orang tuh mengeksplor stylenya sendiri, pose-nya sendiri. Dan menurut gue itu yang keren sih, yang nggak banyak orang lakukan juga menurut gue. Dan satu hal ya dulu ya, kalau kita moto nih berlima nih, kita pulang itu kayaknya sama ya. Kayak gue nggak tahu kalau lu, ya kalau yang lain tuh pasti sama tuh. Pasti pulang buru-buru ngedit, buru-buru upload. Iya. Kenapa? Soalnya upload pertama itu foto yang paling bagus. Karena belum ada yang lihat soalnya. Benar. Tapi begitu foto ke 10 biar bagus sih gue belum tentu. Ada biasa-biasa aja. Kayak biasa jadinya soalnya. Gitu loh. Tapi itu kita lakukan. Jadi benar-benar kompetisinya sih kuat juga kita ya. Parah. Gue pulang, Richard tuh studionya di Mangga Besar. Ya pulangnya jam 12. Ya gue pulang sampai Bogor udah ada yang upload. Curang emang. Tapi itu keren sih. Richard masih motret kan? Udah gak terlalu Richard. Studionya tapi Red Studio ada? Masih. Kayaknya masih deh. Kapan-kapan kita masih ngobrol. Iya. Jadi gue sekarang Beb, podcast gue nih, gue gak enak soalnya kemarin 7 kali podcast nih di studio gue. Gue kayak ngerasa emang teman-teman support gue sih. Tapi gue deg-degan. Nih kayak Mas Budi nih. Mas podcast ya sama gue. Dia kan gak mungkin gak bilang enggak ya kan. Dia bilang iya. Jadi gue sendiri mikir, duh kasihan juga ya dari Bogor ke Pondok Indah jauh-jauh. Jadi sekarang konsep gue kayak gini Beb, gue nyamperin lo Beb. Ya kan lebih enak kan. Dan simple gila. Gue promosi lagi nih Mawono. Tapi emang simple sih. Suaranya juga bagus barusan. Iya gak ribet lah. Gak ribet. Gak usah kabel-kabelan. Abis ini kita mungkin. Tapi bisa kabel kan ini? Oh bisa. Bisa kabel juga ke audio interface ya. Ya. Gue ikut lu sih banyak memorisnya juga ya. Kayak yang paling berkesan tuh Lombok mungkin ya. Kita sering banget kan ke Lombok ya. Kita ceburin model. Modelnya udah balik modelnya ke Malang sekarang. Udah nggak di Amerika. Sherry Stefani. Kita tidurin dia di laut lepas gitu, di kayak di karang-karang gitu. Terus di ujung ada anak Lombok yang doa-doa. Ingat ya loh. Kita bingung kenapa doa-doa. Ternyata tempat itu lumayan angker. Jadi dia takut ada ombak beneran yang gede dateng hanyutin itu tuh, kita sih bego banget sih sebenarnya. Tapi sebelum itu lebih menegangkan lagi sih, gue naik ke atas tebing berempat, satu mobil tuh kita berempat, mobil naik Suzuki Vitara ya. Jadi orangnya itu yang punya Land Rover off-road gitu loh. Jadi Mas Adi gue kenal. Mas Adi ya, naik ke atas ya, itu serem banget. Sampai di atas tuh lebar di atas itu cuman selebar mobil itu lebih dikit. Jadi kalau waktu mau turunnya putar baliknya juga lumayan deg-degan kalau ngelihat belakang tuh. Belakang jurang depan jurang. Waktu itu Mas Adi pakai Vitara. Jadi belakangnya jurang ya, terus gak ada yang berani. Wah Erwin kita masih sama. Erwin. Tapi Erwin masih motret sih. Masih motret sih. Kemarin gue lihat di story-nya jalan-jalan ke Bromo tuh dia naik riding. Tapi ya Beb, lu kan sekarang bikin workshop sering banget loh. Bikin workshop, di support juga sama brand ya. Udah mulai dimonetize juga, istilahnya ada endorsement segala macam kayak gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang kayak, gue lagi banyak lihat nih Beb, kayak banyak sekali yang nanya ke gue, Om gimana sih Om bisa di kontak brand, bisa jadi KOL, bisa jadi brand ambassador, ya kan? Mungkin lo bisa ceritain perjalanan lo lah. Kalau gue kan sering nih cerita ke mereka gimana caranya. Mungkin balik lagi konsistensi ya. Konsistensi. Ya. Kalau dulu tuh ya, zaman waktu pertama kali ikut workshop lu tuh, itu gue ngedit aja 1 hari minimal 3. Oke. Itu sebenarnya
bukan karena untuk zaman dulu kan sosial media nggak segila sekarang, tapi lebih ke ngelemesin tangan, ngefeel tone-nya, ngewarnanya, mungkin lebih ke sana ya feel-nya ya. Nah, sampai lu yang tadi kita udah bahas bahwa sampai kita punya style sendiri. Oke. Ya, itu kan branding ya. Itu branding ya. Kayak gue, ya kalau gue memang lahir dari available ya. Anak available kan zaman dulu kita anak available. Betul. Bermodalkan reflektor gitu. Soalnya beli lighting mahal. Betul. Beli trigger aja 4 juta satu set. Dan gak bisa sharing merek. Gak bisa. Iya, kan mau nangis. Continuous light tuh lupain lah udah ya. lupain aja. Nah kalau ngomong continuous light, ada zaman cerita dulu lucu ke Bandung kita. Ada teman kita satu pakai mereknya Godok waktu itu. Dengar merek Godok kita ledekin ya. Belum ada yang bawa Godok. Gak ada. Itu terang. Di apa namanya jalan nih? Jalan apa? Braga malam-malam. Dia nyalain continuous light, itu Braga udah kayak siang. Flash. Udah kayak siang ya. Semua orang ngeliatin kita gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, akhirnya mungkin karena konsistensi gua. Ya, pertama mungkin karena konsistensi gua ya. Kedua mungkin karena upload di sosial media. Terus kita harus banyak inilah ya. Berkomuniti lah ya. Kan kita memang anak community ya istilahnya kan. Dari zaman dulu kita anak community kan. Bukan... Ya memang lahir dari community gitu loh. Ya gue juga berterima kasih sih sama toko. Ada satu toko yang kasarnya gue mulai mungkin dari situ yang berani jadiin gue KOL lah. Gue gak mau bilang gue brand ambassador. Gue jadi KOL. Mungkin dari situ lah yang gue juga berterima kasih sama toko itu. Bisa percayain gue pada saat itu untuk jadi KOL. Tapi trust percaya itu kan menurut gue ya selain memang ada support ya. Tapi trust itu juga didasari oleh sesuatu kan, karena konsistensi lo, ya bukan semata-mata karena network community. Ya karena konsistensi, orang bikin create gini loh, buat teman-teman yang mau menjadi KOL lah ya contohnya ya, yang gampang tuh kita memang harus branding, kita harus punya style itu penting kalau menurut gua gitu loh, karena style tuh biar di copy paste. Gue udah ajarin ke satu orang nih, persis yang gue lakuin gitu. Belum tentu sama. Gak bisa. Itu masalah taste soalnya. Betul. Masalah taste gitu loh. Ya kalau skill gak, ya itu jam terbang udahlah semua orang bakal melalui itu gitu loh. Dan gue kan bisa jadi sampai hari ini kan kalau dihitung itu ya berapa tahun? 14 tahun. Gitu loh. Ya cukup lama ya. Cukup lama, jadi sebenarnya kalau mungkin sekarang, ya harusnya kalau gua dari lahirnya sekarang nih mungkin 7 tahun. Lebih cepat. Iya 7 tahun. Itu dia yang gue mau bilang. Hari ini harusnya lebih cepat. Yes, karena tapi juga fasilitas gampang semua. Betul. Terus kamera juga teknologi kan gak kayak zaman dulu yang pelit gitu loh. Betul. Tapi juga persaingannya dalam tanda kutip lebih banyak. Iya. Artinya lu harus lebih konsisten juga. Yes, tapi kan balik lagi brand lebih banyak daripada dulu kan. Jadi harusnya lebih gampang kalau untuk jadi lebih gampang kalau kita udah punya style sendiri, kita udah punya branding sendiri gitu loh. Ya sebenarnya kalau masalah style sama itu ya mungkin rajin moto ya. Appears ya. Iya satu ya. Muncul ya. Satu ya. Sebenarnya bikin portfolio itu bukan ikut event banyak itu bukan sebenarnya. Ini yang boleh gak sih gue ajarin? Rahasia nih, secret nih. Oh super secret. Jadi super ini secret. Jadi headline nih, super secret dari Opa. Jadi gue bisa tahu ini dan ini gue udah ngomong sama teman-teman gue kalau yang ikut workshop gue pasti cerita. Jadi gini loh, kalian tuh ikut workshop, gue bisa ngomong ini karena gue dulu jadi asisten Fajar 1,5 tahun. Kita bilang 1,5 tahun aja ya. Oke. Gue tuh lihat tuh, siapa sih yang gue dulu sempat kesel gitu loh. Semua peserta foto bareng sama dia. Gue di pinggir. Gak ada yang ngajak gue foto. Sedih gue. Jadi gini. Kalau zaman dulu tuh trennya memang foto sama mentor. Dapat piagam. Sama motret. Oke. Nah itu memang benar. Itu gak salah gitu loh. Tapi waktu motret kalian harus lihat setupnya seperti apa. Kalian motret punya foto bagus. Tapi kalian gak ngerti setupnya. Kalian gak bisa lakuin gitu loh. Dan itu juga kan kalian harus tahu perlakuan itu kan gak sama. Misalnya di saat jam segini ya kita moto. Sama kita moto jam 2 siang kan beda perlakuannya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada klien saya mau foto kayak gini gitu ngomong ke kalian gitu.
Nah kalian tahu kan waktu itu gue moto waktu workshop Mas Fajar jam 6 nih. Janjiannya moto jam 6 jangan moto jam 2. Kalau mau setting yang Kalau mau sama. settingan yang sama gitu loh. Kecuali udah ngerti settingan ya. Betul. Gitu loh. Karena situasi selalu berbeda. Ya, kayak lu 1,5 tahun dulu kita jalan bareng ya, beda. Nah itu ada satu lagi nih yang trik lagi nih. Kalau zaman dulu kan kita dulunya action. Semua action. Mau minta action. Iya, preset di Photoshop. Kayak kalau dulu bilangnya action kan di Photoshop kan. Kalau di itu preset di Lightroom. Sebenarnya nggak salah beli preset, beli itu nggak salah. Tapi kan ya preset itu terjadi pada saat pemotretan jam 1 misalkan. Kalau kita motonya jam 6 menggunakan preset itu belum tentu sama. Kalau kalian nggak punya feel editingnya, nggak punya feel ininya, kalian ya nggak mungkin bisa jadi gitu loh. Nggak paham juga toolsnya. Iya, nggak paham toolsnya maksudnya gitu loh. Jadi, oh ini kekuningan. Kalau cuman main klik-klik aja, saya rasa nggak bakal jadi gitu loh. Iya, atau jelek kalau. Iya, mendingan makanya kuatin dulu dasar editingnya. Toolsnya, habis itu kalian mau ambil preset dari manapun, itu tinggal geser-geser gampang gitu. Itu gue yang ngalamin gitu loh. Sampai akhirnya ke-create style tone-nya gue sendiri yang warm. Kan tone gue warm ya. Iya. Gitu. Warm, bokeh. Ya, itu penggila bokeh emang gue. Rudi biar kata lensanya auto juga dipakai, kadang-kadang lu pakai manual ya. Zaman dulu kan kita pakai kamera Sony, nggak ada lensa. Gue sekarang boleh nyebut kamera lain, tenang aja. Ini dipajang nih, GFX nih. Iya. Kenapa dengan GFX? Kebetulan pas bawa. Ntar gue fotoin Dudi pakai GFX ini. Wih, oke. Gue nggak pernah di. Tapi lu ajarin gue dulu, Beb. Beb, terakhir lu event kemarin di mana? Terakhir gue event di minggu lalu. Enggak dong, berapa hari lalu ya? Minggu Sabtu kemarin di Do Studio. Do Studio, di private. Iya. Okay. Kalau sama brand itu terakhir yang Tanjung Priuk. Oh iya. Itu sama Fuji? Yang Tanjung Priuk sama Fuji Film sama toko kamera Fuji Shop. Oke. Kalau yang kemarin itu event private gue. Cuman disupport sama Viltrox. Viltrox, gila. Lu berarti sekarang sedang disupport sama siapa ya, Beb? Fuji ada, kadang gue nggak full di Fuji. Cuman kalau di Viltrox mungkin full ya. Oke. Sama ada beberapa filter dari KNF. Gitu. Godox ada. Beb, dikit lah ya. Ini kita kan nggak planning ya podcast ini ya. Lensa Cina lagi banyak banget ya. Ya kan, lensa Cina. Gue juga lagi mencoba. Sekarang mesti ngomongnya kemarin sebelum gue diinin sama Viltrox gitu. Tapi jadi lebih anas. Lebih anas ya. Maaf ya Viltrox, bukan bener ini. Tapi enggak lah. Kalau gue kayak gue kan banyak disupport sama teman-teman brand nih ya. Flow gue ada Viltrox, ada Laowa, ada siapa kemarin? Ada Sigma ya, terus TT Artisan juga support gua gitu ya. Terus siapa lagi ntar? Gua sempat jadi TT Artisan. Oke. 1 tahun. TT Artisan 1 tahun nih. Terus ada apa lagi Mam kita? Viltrox, Sigma, Tamron ya, Mas Mori, gokil banget Mas Mori supportnya. Lensa third party lah gue bilang ya. Ada premium lens, lensa third party. Gue kan baru nyobain dong ya, kan gue 10 tahun di Sony gue beneran 10 tahun gue gak pernah megang lensa lain. Gue tahu kan kapan, gue tahu kan historinya. Nah, jadi gue nyobain third party lens tuh dari Januari, dan menurut gue sendiri, gue tuh kan gak terlalu teknikal juga orangnya lo tahu. Buat gue fokusnya, gue penggila fokus soalnya. Buat gue gak lensa Cina, gak lensa Jepang yang third party, menurut gue fokusnya fine-fine aja. Buat gue ya, apalagi kayak motret di studio gitu, aman-aman aja ya. Lu kan lebih banyak lagi nyobain lensa kan? Iya. Iya kan? Gila nih pisangnya enak sih. Ini kalau kesini sih gue harus pesen ini sih. Enak ya? Nah kita mulai. Jadi kita mau bahas masalah lensa third party. Zaman dulu tuh lensa third party tuh cuman ada, zaman gue pertama kali moto tuh kan cuman third party tuh ada 3. Portlander? Enggak, zaman dulu sekali SLR. Cuman 3, Tokina, Sigma, Tamron. Pas era Sony keluarin, ini kita ngomong belak-belakan aja kan semua merek kan, kita nggak boleh nggak usah di itu kan. Oke. Jadi pas zaman Sony itu kan kita ganti ke Sony semua tuh, termasuk lu kan. Kita rame-rame, gua A7, lu A7R. Ganti semua Sony. Semua pokoknya A7. Nah pada saat itu tuh lensa cuman ada
2470 sama 35 f28 kalau nggak salah. Jadi akhirnya kita rame-rame semua pakai manual. Nah dulunya sebelum itu gue pakai Fujifilm, gue pakai lensa jadul. Cuman karena gue nggak ngerti, ya kita nggak ngerti ya ini coatingannya kayak apa, ini seperti apa gitu loh. Akhirnya gue nggak tahu itu lensa tuh bagus atau enggak, terus adaptornya juga bagus atau enggak gitu loh, bocor atau apa, bocor haze atau apa. Nah pas zaman di Sony di Voigtlander itu kan mulai itu adaptornya udah bagus, pasti presisi karena adaptornya juga Voigtlander juga, terus ada Metabons, ya kan. Nah ya zaman dulu ya kalau penggila bokeh harusnya memang pakai Voigtlander, bokehnya bagus, apalagi buat prewedding itu bagus, buat model 50 itu bagus. f1.1. 50 f1.1. Nah terus udah gitu akhirnya terus pas zaman gue udah mulai pakai autofocus, gue lebih cobain Samyang. Nah Samyang juga udah oke. 50-1.4, 85-1.4 gue cobain. Kan gue penggila gue bokeh, jadi kalau nggak bokeh gue nggak beli itu lensa. Bukan gede pokoknya. Iya pokoknya bukan gede, open wide gitu loh. Nah setelah berjalan gue cobain, yang gue belum cobain mungkin Tamron karena gue doyan fix ya, kan Tamron lebih banyak zoom lens. jadi gue gak pernah cobain. Sigma gue sempet cobain yang zaman itu kayaknya lu juga tahu 50-1.4, bokehnya beda. Art ya? Iya. Art bukan sih? Art kan ya. Nah makin kesini akhirnya tuh pada 2022 kalau gak salah gue di endorse sama TT Artisan. Oke. Cuman pada saat itu gue mintanya mountnya Leica M karena lebih lintas brand gue. Jadi gue kan pakainya Fuji sama Sony. Oke. Jadi gue kan tinggal pasang adapter aja. Oke. Maunya kan M lebih gampang nyari adapternya. Oh gitu. Iya. Ya TT Artisan ya worth lah. Kalau dengan harga segitu, dengan kualitasnya ya untuk model, untuk pre-wed ya flare-nya dapet, apa dapet gitu loh. Ya sebelumnya gue pakai Void. Oke. Sempet pinjemin Voigtlander hampir 2 tahun kali gue, 50-1.2. Oh 2 tahun bukan minjem Beb. 50-1.2 dan itu menurut gue ya lensa terbaiknya waktu itu ya pada saat itu ya 50-1.2 dan itu gue juga pakainya M. Kan dia ada yang for Sony. Yeah. Tapi gue gak mau, gue mintanya M biar gue bisa pakai di Fuji bisa soalnya. Bisa pakai Fuji, mountingnya udah punya. Iya, jadi gak pusing gitu loh. Iya, sekarang banyak lensa, banyak bisa dipakai jadi semua orang banyak option ya. Iya, cuman memang buat teman-teman lensa mounting M itu harganya memang beda dengan yang mountingnya langsung ke Sony. Lebih mahal ya? Lebih mahal. Yeah. Sometimes kadang juga bentuk lensanya juga lebih gede. Gitu loh. Gila Beb. Tapi ya panjang sekarang ya? Lensa Cina sekarang. Buat gua tuh semua sekarang bagus ya. Ya teknologi ya sekarang udah gak pelit gitu loh Beb. Gak kayak zaman dulu kita waktu belajar moto 2011, 2012an gitu kan teknologi tuh pelit dibaginya dikit-dikit gitu. Yeah. Kalau sekarang kan dikasih nih sebaskom nih lu ambil aja semua gitu loh. Dengan harga yang relatif murah jadi lebih manjain lah ya. Iya jadi benar-benar dimanjain kayak sekarang ke zaman 2012 internet susah, mahal. Iya kan sekarang 100.000 udah segambreng-gambreng. Sama hunting kan sekarang. Iya namanya hunting juga murah lagi sekarang. Dulu nih ngomongin mana dulu ada ya. brand support, sekarang ada. Brand support semua. Gantungan kunci Beb dulu supportnya. Jadi kalau sekarang kan brand gila sih. Ya thank you to brand juga sih. Ya, jadi kayak industrinya maju lah. Maju. Kita sebagai, gue gak bilang gue bisnis fully fotografi sebagai bisnis ya Beb. Kita lebih banyak juga kayak hobinya, ketemunya, networkingnya kayak gini. Kadang Kangen-kangennya. Ingat gak gue pindah ke Sony, kita ngumpul ya. Ganti semua Sony. Itu kita unboxing sunter. Unboxing di Carnivore ya kan. Gila semuanya ganti tuh. Gila sih itu. Gue kayaknya masih ada di foto di Facebook gue. Kita unboxing rame-rame. Alpha 9 Mark III semua ya. Alpha 9 Mark 1. Polos. Alpha 9 polos. Gila Beb. By the way thank you Beb ya. Next time kita podcast lagi. Hari ini sih menurut gue keren banget ya. Lu juga sharing-sharing ya, pengalaman lu banyak buat banget. Buat gue ya insight ya, lensa tuh sekarang udah banyak pilihan gitu loh. Tinggal nyobain dan setiap event pasti disupport sama brand kan. Jadi lu datang lu cobain. Terus di semua dealer banyak Beb.
Zaman dulu ya kita mau beli lensa aja ya. Nggak bisa. Susah, di Google, di internet susah. Di event belum tentu ada. Jadi bener-bener kalau zaman dulu tuh misalnya lu beli, lu gak cocok lu jual. Kalau sekarang mah nyoba-nyobain aja udah. Gampang. Banyak di dealer lu mau rajin ke dealer juga lu bisa cobain semuanya. Di event juga banyak, kadang ada, iya. Suruh pakai malah lu ya kan. Hadiah-hadiah juga banyak lagi sekarang. Bener. Secondnya juga banyak. Ya kan kalau mau second. Bener. Marketplace juga udah gampang Marketplace sekarang. juga gampang sekarang. Oke, dulu nih dia punya brand namanya satu. Ini belum diangkat lagi sama dia. Apa tuh? Black Pepper. Tapi gua sampai itu bikin workshopnya yang dulu stylenya apa namanya? Kartun. Bukan, yang satu lagi yang dulu HDR loh. Apa? Itu yang kartun. Siapa yang terkenal dulu yang kita ngefans itu? Aduh, gue lupa. Sampai kita undang. Oh enggak sih. Itu masih itu, Someling. Iya. Workshopnya di rumah lo. Di rumah gua. Siapa namanya? Yang gua workshop rumah. Adrian Someling. Iya, Someling. Enggak ada satu lagi yang di Jerman kan. Iya, yang gua ketemu dia di Fotokina. Yang Jakontil ngefans banget sama dia tuh. Iya. Aduh, gue lupa. Orang Jerman sih. Di dulu yang jago, yang bikin itu dulu yang jago Kiki Chandra. Wow, gue sering ketemu dia. Gue setiap Sabtu. Nih, gue sih banyak dosa sama Mas Kiki. Gue tuh udah berapa kali recording, Beb. Podcast sama dia. Setiap gue tapi gak pernah di-upload? Gue gak pernah upload. Kenapa? Jadi ada aja kasusnya. Mic-nya mati. Terus rata-rata sih masalah audio. Jadi belum, nih kalau ini sudah pas kejadian ya, ada Nanda yang di belakang kamera yang kontrol, mantau gitu. Mas Kiki tuh berantakan semuanya. Jadi Mas Kiki, next time gue ke Surabaya gue bawa deh ini. Wajib. Dia harusnya yang generasi 2012 ya, dia harus keliling bikinin podcast sama dia. Gila, siapa itu? Siapa aja, Beb? Mas Andi Nur. Oh, Mas Andi bentar lagi merit anaknya nih. Mas Andi Jakontil. Kosun masih motret nih. Masih. Tapi Kosun sih harus bareng-bareng sama kita nih. Iya. Pemalu dia soalnya. Daniel Danos juga. Ya kan. Kapan-kapan di sini aja, Danos deket tuh pada mangan ke sini. Iya. Next time kita, tapi Maono ini cuma bisa 2 sih ya. Kalau 3 gitu gak bisa ya, di-share gitu? Kayaknya gak bisa deh. Nggak, misalkan ini taruh di sini jadi ngobrolnya. Oh iya, sebenarnya nangkep ya, bagus ya. Beb, thank you ya Beb. Thank you. Next time kita lanjut lagi. Dulu dong, selfie dulu. Nah. Habis ini kita motret. Hah? Motret? Gue fotoin Beb gue nih. Lu gak pernah gue fotoin kan? Jangan. Iya, habis ini kita foto. Pakai mua gak? Sebelumnya dong. Lu ceritain sedikit dong GFX. Ini udah di depan kita nih. Gue belum pernah pakai Beb. Gue pernah pakai 1 kali jepret punyanya Robi. Ingat ya Mam? Jadi GFX ini yang buat gue sih medium memang. Format ya? Medium format ya. Buat gue tuh udah worth ya. Worthnya dia tuh udah jadi ya. Udah jadi dalam artian. Ini persis kamera Fujifilm yang APS-nya deh. Dia tuh kayak misalkan kalau buat sampai dia keluarin yang buat versi traveling atau street ya, yang RF. Jadi lensanya nggak bisa diganti. Kalau kayak Leica Q kalau Leica, kalau Sony RX1. Tapi medium format. Medium format. Oke. Nah, dan dia sama bisa dibikin digital 23, 35, 75, 35, 50, 75. Persis kayak RX itu. Kayak Leica Q juga gitu kan sama. Nah, kalau medium format Fujifilm ini. Optical zoom ya? Iya, kalau medium formatnya si Fujifilm ini gue senangnya kenapa? Karena ini JPEG dan dia udah langsung jadi warnanya. JPEG maksudnya? Kan dia foto bisa JPEG. Oh bisa JPEG. Brand lain juga yang medium format lain juga bisa JPEG. Tapi kan dia kan punya film simulation kan. Gue senangnya tuh Fuji tuh film simulation. Bagus-bagus emang ya. Bagus-bagus. Jadi dan sekarang banyak di sosial media gitu ada hacknya. Nanti dikasih tahu. Iya gue lihat. Geser ini, ini jadi gini, yang ini across digeser ini jadi. Dan si Fujifilm ini buat gue kalau lu moto available, lu travel, buat gue sih enak banget ya buat gue ya. Bukan dibilang lighting enggak, bukan. Tapi kalau kita moto yang kan zaman ada sempat masanya SOOC. Wah ini udah brand ini udah menurut gue yang paling the best lah. Karena dynamic range-nya berbeda juga. Dan satu kelebihan, bukan kelebihan gue sih. Gue akhirnya bisa mencapai bahwa 2 brand yang sering gue pakai itu, gue bisa bikin tone SOOC mirip. Oke. 2 brand. Iya, Fuji sama Sony kan gue pakai 2 itu. Dan gue bisa bikin tone yang mirip gitu loh. Jadi style gue gak lari jauh gitu loh istilahnya. Kan banyak orang bilang kalau gue pakai.
Hah? Tweak di editing berarti. Enggak, dari kamera Oh, gue iya. foto Oh, iya? langsung. Oh, iya? Jadi mirip. Jadi gue kan banyak orang bilang si brand A begini, brand B begini. Buat gue sih masalah kebiasaan doang sih. Oke. Gitu. Kalau memang kalau Fujifilm apalagi yang seri X tuh lebih ke settingannya lebih ke analog ya. Ada setelan-setelannya banyak. Lo lihat kan kemarin gue masih punya X10. Itu laku tuh poketnya. Oh, laku poketnya. Jangan ngomong gitu, Ibu Nanda ntar buru-buru pengen jual soalnya. Taruh di marketplace. Beb, ntar kita cobain ini Beb. Ya, Thank oke, you Beb. sip. Thank you ya. Thank you juga Glass Maker Coffee Yes. Baka Putih. Ntar kita nongkrong lagi. Ini lu sering bikin konten sini juga kan? Iya, sama anak-anak. Sama Megan segala Sama macam. Megan, ya. Next time kita sini lagi. Thank you ya. Bye. Duduknya di sini nih. Duduk di sini. Gosip di sini. Oke, sampai ketemu. Bye. Bye. Thank you.